Selamat pagi. Selamat pagi. Kayak di kantor asuransi tau nggak lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu yang ceria ini, perkenalkan ini episode perdana kita. Perdana ya. Iya, luar Perdana. biasa. Semoga lancar ya. Iya. Bisa menjadi Pundi-pundi. Bisa Desain. menjadi profesi baru. Terus kita masih bingung episode perdana nih ngomong apa. Iya, soalnya ini mendadak banget. Gue lagi Iya, motor. terus. Iya, gue lagi bingung nih kan minggu pagi ngapain. Terus udah lama juga nggak main motor kan. Ya udah akhirnya gue menuju ke sini ke kediamannya Mas Bayu, Sultan Pangkalan Pangkalan Jati. Jati. Dan akhirnya tercetus ya. Tadi ngapain gitu kan. Ini sebetulnya udah 3 bulan yang lalu bro, kita mau bikin ini bandit. Lu belum kenalin diri, bandit. Oke. Jadi obrolan bandit ini kita tercetus sudah 4 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu mau bikin podcast obrolan bandit. Betul. Bandit itu apa? Banyak Bayu. Oh, Bayu. N-nya N. Adit. Oh, bandit. Bandit show ya biasanya ya. Jadi mana yang kalian yang namanya Bayu yang mana? Nih yang botak Bayu. Nih Adit yang gini. Yang inilah. Dan usianya yang lebih. Nah, kita pakai baju. Oh, ini baju kebesaran ya, baju Baju kebesaran. sponsor dari GMS. GMS itu apa? Gerombolan makan siang. Oh. Ini Pak Riko yang bikin ini. Oh iya, produser kita Pak Riko Produser kita, Katriano. Pak Riko. Halo Pak Riko. Lagi lembur Kok kayaknya. nanti Sibuk kerja kayaknya. keras bagai kuda dia Iya. punya motor. Ntar kita berdua angkat deh supaya Pak Riko nggak kerja keras lagi deh. Supaya Pak Riko ngurusin kita. Jadi ini manajemen kita Pak Riko. Oke Mas Bay, sekarang mau ngomongin apa nih? Gue udah jauh-jauh datang. Kira-kira yang topiknya ringan minggu pagi ini apa? Ngomongin motor. Motor lu sama motor gue beda. Ya kan? Kita kayaknya banyak bedanya. Banyak beda. Ngomongin kerjaan kayaknya nggak seru. Ngomong kalau masalah beda, pilihan hidup kita beda juga. Ngomongin aja yang sekarang gue tes deh. Kemana tuh hari apa coba? Tanggal 1 Oktober. Hari Jumat, Nah. hari Jumat. Hari 1 Oktober apa? Hari apa? Oh, tahu gak? Apa? G30 SPKI. Gue nanya satunya lu jawabnya tanggal 30. Ya kan gue cerita sebelumnya. Ya, tanggal satunya ada G30 SPKI. Iya, 1 Satunya Oktober apa ya? Oh, kesaktian. Kesaktian Pancasila. Iya, benar. Ini kita udah lama nggak kuliah. Udah lama nggak SMA. Ketahuan nggak banget ya belajar. usianya. Sekarang gue mau tanya, sebutin 4 aja dari yang diculik dari PKI itu siapa aja? 4 orang aja yang lu sebut. 4 jenderal. 4 Hafal jenderal. gua. Kalau kayak gini gue masih 4. hafal. Oke, apa? Siapa? Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani. Yang mati ya, yang metong loh. Yang Meninggal. yang meninggal. Iya. Ahmad Yani. Ini mah nama-nama jalan aja gue hafalin. Jenderal MT Haryono. Ada kan? Kok lu mikir? Ada. Lu yang kasih pertanyaan Enggak, gue nyari jalan ya, bukan nyari jenderalnya. Jalan MT Haryono ada ya. Ada lah. Ada. MT Haryono itu di daerah Cawang. Iya. Terus taruh. Yang ketiga aja. ada Irma Suryani. Ya, ada Irma bukan jenderal. Ketembak ya? Enggak Itu ketembak. bukan jenderal. Iya. Pierre Tandean. Bukan jenderal. Ya kan Jenderal. yang diculik. Kita tadi ngomongnya jenderal Oh, jenderal. yang diculik. Nasution enggak ya? Taruh. Ahmad Yani itu Ini Ahmad Yani, Panjaitan. MT Haryono, Dei Panjaitan. 4, satu lagi. Satu lagi siapa ya? Siapa? Pokok itu PR Lu nyajeng. PR bahwa kita sudah mulai melupakan akan sejarah. Tapi kalau ngomong Jas merah. Jas merah. Jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Tapi itu yang satu lagi siapa? Emang cuman 7 dong. Iya, siapa lagi satu lagi? Panjaitan. Jenderal Ahmad Yani. Sukamto ada nggak yang masuk Sukamto? Nggak ada. Sukamto nggak ada ya. Nggak tahu nama. Nggak hafal. Pengetahuan gue berarti mentok sampai segitu Iya, untuk iya. kesaktian Pancasila. Berarti, coba lu cek di situ siapa aja nih. Kan disebut nih sini dicari nih siapa aja yang itu di
Tadi di googling tuh siapa aja coba yang Ya 7, kalau sampai nggak ada, ya 7 cuman semuanya jenderal itu. Kan ada yang Enggak, nggak, yang ada yang 6. lolos. 6. Jenderal tuh 6. Siapa ya? Coba ya, ntar kita cari. Jenderal Jenderal diculik PKI. jenderal Korban. diculik, korban, Korban. jenderal korban. Korban PKI. Nih, ya. Siapa aja? Siswondo Sekarang Esparman. tuh jalan. Iya kan? Sutoyo Siswodi Harjo. Ya, Bigjen. Ini yang ini Ini jenderal yang ini jangan disebut namanya, takut salah nih yang depannya. Yang ada Tirto. Oh ya, Tirto Darmo Haryono. Ini mah MT Haryono. MT Haryono. Iya. Terus ada Jenderal Raden Suprapto. Oh iya, Iya. Suprapto. Itu. Ya lu nggak apa? Ya gua nanya, makanya Q&A. Nah, sekarang kita ngomongin ini aja deh. Ngomongin apa nih, Bro? Ya udah, karena masih Kesaktian Pancasila. ya menyelimuti kita. Heeh. Ya udah, Apalagi bentar lagi mau pilkada ya. pilkada Yang lagi nanti di Solo. Solo. tetap dilanjutin ya. Padahal sepak bola Liga Shopee ditunda. Mm-mm. Tapi kampanye boleh. Namanya boleh, itu keren tuh berarti tuh kita. Jadi kita ngomongin Politik. politik. Gila berat banget. Lagunya kita pakai lagu-lagu. Susu Bendera. Ini lagu opening karena kita politik, cinta dengan Indonesia. Tadi Kita boxing. yang flashback aja deh ngomongin politiknya. Yang jadul-jadul. Oke. Ya. Kita mulai dari sebetulnya waktu dulu-dulu tuh kita jarang ini ya. Jarang apa? Pilihan kita tuh jarang terpecah, tapi begitu boleh sebut nama ya. Sebut aja. Kan langsung di Zaman. ban ntar. Nah, enggak apa-apa nih. Ini Enggak Iya, kan. apa, Kan ini kan ini- pendapat pribadi. iya pendapat pribadi dan ini omongan bego-begonya kita. Sotoy, ada bego sotoy. tapi. Sotoy. Jadi zaman dulu itu kayaknya menurut gue yang maju itu jarang banget terpecah belah. Tapi begitu yang dua orang ini yang maju, zamannya Jokowi sama Prabowo, itu kesini tuh kayaknya kita pecah belah banget. Setuju nggak sih lo? Setuju. Setuju. Ya? Kenapa ya? Nggak tahu itu pokoknya dua orang. Kadang sekarang temenan tuh dua orang tuh. Satu tim ya. Heeh. Nah. Kalau berarti tahun berapa? 2014. Tapi sebelum 2014 tuh 2000 berapa sih? 8, Enggak lah. 9. 2009. Oh, ini Pak SBY. Iya, Dua periode. nggak terlalu pecah kayak ya ada ya nyinyir netizen aja, tapi nggak terlalu pecah kayak zamannya Jokowi sama Prabowo. Nah, 2014 lo milih siapa sih? Jelas-jelas itu ya 2014 itu kantor gue, tempat gue kerja ITC, gue ada fotonya dan segala macam, itu dari ownernya sampai karyawannya itu si Jokowi. Pak Jokowi. Jokowi sama Pak JK. 2014. Oh iya, Pak Jokowi JK. Tuh sampai kalau lagi meeting pas dia lagi debat, dia lagi kampanye, kita disuruh berhenti. Suruh nonton. Iya, disuruh nonton. Gila itu. Kan malam debatnya. Emang masih kerja? Bukan. Kan kalau ada berita-berita politik dulu, Bro. Kalau ada berita politik yang berbau Jokowi, Bro, itu disuruh berhenti nonton. Udah gitu pas gue inget banget itu. Begitu pelantikannya dia di MPR DPR. Lo datang juga ke kantor? Di jalanan kita berdiri. Iya, satu kantor. Iya, cuma enggak satu kantor. Gue berempat sama teman gue tuh gue di jalanan pendukung pakai baju kotak-kotak gitu. Pak Jokowi gitu. Gue inget di depan Atma Jaya. Gue di depan pelantikan. Kalau pas yang pelantikan. pas pengumuman pemenangnya yang di mana? Di proklamasi ya waktu itu kalau nggak salah. Lupa gue di mana. Lupa. Gimana sih? Lalu siapa tuh waktu tahun 2014? Ya gue rivalnya lah. Gimana sih? Iya, 2014 tuh. 2014 itu gue inget banget nyoblos pas puasa itu. Pemilihan itu pas puasa gue inget banget. Yang 2014 ya, 2014. bukan 2019 pas puasa. Enggak, 2014 Pak. 2019 baru kemarin. 2014 itu pas puasa itu nyoblosnya. Oh gitu. Iya. Dan pas itu gue puasa supaya menang. Dan pada saat itu jelas, ya kan? Itu beda tipis ya. Pemenangnya. Curang nggak sih sebenarnya Pak? Pemenangnya Pak Jokowi, kasih aplaus Pak Jokowi. 1-0 pada saat itu. 2019. Enggak waktu itu tuh udah dua
lawan langsung atau ada ininya seleksi misalnya lima berapa kontestan? Dulu tuh yang sampai masuk MA itu ya. Yang akhirnya digugat sama si Itu mah yang 2019. Enggak, yang digugat sama Akbar kok nggak salah si Prabowo partnernya sama siapa tuh 2009 Sama yang Pak Hatta Rajasa. Prabowo tuh bukannya sama si Pak itu Abu Rizal Bakri. Oh, nggak tahu. Iya kayaknya. Iya, 2014 tuh sama Abu Rizal Bakri yang sampai itu kalau nggak salah. Ini kita ngomongin politik, kalau salah-salah ini ya maafin ya. Kalau katanya nggak usah ngomong aja. Ada salah mulu. Nah, karena 2019 Jokowi lagi tuh. Iya. Dan lawannya rivalnya Itu lagi. Dan lo masih pilih? Masih gua masih Pak Prabowo sama Jokowi masih. Sama 2-0. Maju lagi ya coba. Alat baru. 3 periode maju lagi coba. Sama siapa Pak Prabowo kemarin? Oh, sama Pak Sandi. Itu padahal gue yakin menang tuh. Bisa menang tuh padahal tuh. Gue yakin tuh. Lawan sama tapi kalah. Ya akhirnya nggak yakin juga gue. Tapi Pak Prabowo-nya gabung sekarang. Nah, itu. Maksudnya gimana tuh? Bahwa yang namanya politik itu saat ini mungkin kita lawan, besok kita jadi kawan. Saat ini kita kawan, besok kita jadi lawan. Jadi nggak nentu ya. Dulu si yang 2019 itu kan partai pendukung Jokowi itu banyak banget. Gue lupa sih, banyak banget emang. Ada Nasdem, ada PKB, P3 ya. Nah, yang lucu tuh yang pas kemarin sih 2019 kan inisial Wapres. Nah, itu tuh pasti orang-orang udah menduga-duga. Oke. Yang dia udah seneng banget itu ya. Yang seneng banget itu ya. Apa inisialnya? MD. Hah? MD kan? Pak Mahfud kan yang inisialnya M ya, inisial M ya. M. Iya, banyak M ya. Ternyata MA waktu itu. Iya, inisialnya kan tuh MA. Ya pokoknya M lah inisial depannya. Iya tuh. Ternyata sekarang jadi kawan, malah jadi sohib banget itu si. Jadi tim ya. Pak Prabowo lah. Namanya juga nanti mungkin ada langkah-langkah yang gue harus seperti apa dulu nih ya kan. Karena kan 2024 ya. Nggak mungkin Pak Jokowi. Siapa dong berarti? Menurut lo gimana? Siapa lagi berarti? Penjual martabak nggak mungkin. Bisa jadi. Enggak. Gue jujur ya, gue tuh pencinta Pak Jokowi loh. Gue tuh pencinta Pak Jokowi. Tapi sama Pak Jokowinya gue tuh oke banget. Cuma akhir-akhir ini begitu anaknya, mantunya nyalon pilkada gitu ya. Gue sih agak berkurang. Agak berkurang. Jujur gue agak berkurang. Jadi kayak politik dinasti. Kenapa? Maksudnya kenapa kok bisa? Ya padahal bukan backgroundnya ya yang diajukan itu. Maksudnya nggak berangkat dari misalnya dari bawah gitu, bahwa dia belajar politik ya kan. Tiba-tiba tapi langsung menjadi pejabat. Nah, menurut lo gimana itu, Mas Bay? Iya, makanya itu gue berkurang. Walaupun kita nggak ingin seseorang lah mendeskripsikan seorang. Dia boleh nyebut nama kan ya, whatever ya. Misalkan menyebut nama nih, misalkan gini. Ini analisa gue kenapa gue agak berkurang. Kalau itu Mega sama Puan deh. Puan emang dari awal udah belajar politik ya kan, karena emang udah berkecimpung di dunia politik. Betul. Kalau dia mau maju pilkada ya sah-sah aja, dia udah lama. Amin Rais sama anak-anaknya tuh yang keluarga Rais itu emang semuanya di politik loh. Ya mungkin Pak SBY juga ada kan. SBY juga ada. Jadi kalau emang dia mau bilang dinasti politik, ya memang dia sudah mau bikin dinasti itu dari awal. Tapi kan, keluarga Cendana juga gitu. Cuma kalau ini kan enggak. Kemarin kan sempat ramai di mata Najwa juga, yang kemarin bilang awalnya nggak mau terjun politik, ya kan mau bisnis aja. Sekarang tiba-tiba aja dia nyalonin buat di Solo. Terus nggak punya background politik dan segala macam. Ya buat gue sih aneh aja, dan buat gue sih nggak banget. Gue nggak tahu, gue nggak bisa jelasin, tapi nggak banget. Dan gue penilaian gue terhadap kalau buat Jokowinya enggak, tapi buat partai-partai pendukungnya gue jadi agak ngedrop. Aduh. Tapi kan pasti ada dari Pak siapa?
Ya pasti ada keputusan dari Pak Jokowinya dong. Iya pasti ada. Karena merupakan keluarganya gitu. Ya, gimana? Iya. Enggak banget, gue nggak tahu, pokoknya jelas gue nggak setuju aja. Bukan nggak setuju ya, haknya dia. Iya, lu siapa emang? Main nggak setuju. Nggak setuju aja gue milih juga kagak. Kenal juga. Gue takutnya nanti martabaknya jualan lagi dia. Itu pecinta martabaknya takutnya. Ini kan jadi kehilangan. Enggak, apa mungkin dia sudah menunjuk seseorang, udah menurunkan resep-resepnya. Iya itu. Lawannya siapa sih? Di Solo tuh lawannya siapa sih? Yang tukang jahit itu ya. Itu tukang apa sih? Pokok ya itu Pak. Martabak telur enggak. Ini kan martabak Bang tempe kali ya. Pokok ada lawannya yang katanya settingan lah segala macam, nggak tahu pokok. Itu bisa juga tuh settingan tuh. Tapi menang mana? Menurut lo? Ya udah jelas lah. Oh, pasti itu. Mas yang terhormat. Mas Gibran lah. Walaupun dia menang tapi gua wakilnya siapa sih? Calon wakilnya? Ya dari PDI. Siapa namanya? Muhammad Rizky. Siapa lagi tuh? Itu teman lo ya. Sekali dia mau pulang ke Solo tuh Muhammad Rizky. Mau nyalek di sana aja Muhammad Rizky. Kalau yang satu lagi di Medan ya berarti ya? Bobby. Iya. Bobby Medan. Oh, Medan. Nah, itu politik sekilas. Terus kalau prediksi lo 2024. Aduh, berat banget. 2024. Ini prediksi lo, namanya prediksi salah nggak apa-apa. Prediksi grup motor. Iya. Grup motornya Pak Andre. Andre siapa? Taulani. Iya, prediksi Jaya. Oh. Dia punya grup motor. Motornya motor apa? Ya motor macam-macam. Tapi artis semua di situ, Pak. Nanti kita ajak collab bareng. Itu artis semua. Artis semua. Gak apa-apa, biar rating kita banyak. Nah, kalau prediksi gua di 2024 ini si Mas Bowo ini kan deket sama PD ini. Ada bisa naik. Ada dua nih. Bisa. Kalau dia mau menang, ya namanya prediksi. Prabowo sama yang di Semarang sekarang. Oh, Om Ganjar. Pak Ganjar. Gue suka sama orang itu. Kalau mau menang ya sama Om Ganjar. Tapi kan juga tahu pasti yang keluarga Soekarno kan pengen naikin yang perempuannya. Soekarno. Soekarno. Iya. Ya bisa juga. Pengennya kan pasti Mbak Puan tuh yang naik. Ya bisa juga sih. Tapi kurang populer Mbak Puan kalau dibandingin Mas Ganjar. Mbak Puannya kurang populer. Suaranya. Untuk di Jawa masih Mas Ganjar. Itu kalau misalkan ini prediksi kalau mau menang itu Prabowo sama Ganjar atau Prabowo sama Puan. Tapi kalau Prabowo Puan kurang dongkrak. Nah, gua gosip-gosipnya gua denger tuh sempat baca kan juga analisa pasar tuh. Yang ya itu tuh katanya mau maju juga. Siapa? Gubernur DKI kita. Oh, Pak Anies. Tapi disandinginnya sama Sandi lagi Pak Sandi. Aduh, mending Pak Sandi jadi capres aja langsung deh. Dia sama siapa kalau menurut lu kalau dia capres? Sandiaga. Siapa ya? Nggak tahu. Gue suka Sandiaga. Iya, gue juga suka. Makanya kemarin gue nyoblos Pak Prabowo karena. Tapi kayaknya nggak 2024 kayaknya nggak partneran sama Sandiaga. Sama siapa dong? Gue nggak tahu deh siapa lagi sih. Belum terlihat sih Mas Bay karena masih terlalu. Mungkin yang sama Agus kali. Nah, itu beda kubu feeling gue. Beda kubu? Nggak tahu, maksud gue nggak satu kubu. Tapi bisa juga sih ya, namanya siapa yang tahu, apalagi kita nggak tahu apa. Iya, ini kan sotoy-sotoynya aja. Kalau ada mata Najwa nih matamu ini. Ini matamu nih. Matamu dong, ngomong aja sana kerja. Nggak usah ngurusin banget. Ini kalau misalkan viewernya langsung banyak, terus dislike-nya juga semakin banyak. Kayak banyak dislike-nya deh. Dislike banyak, kita langsung ini kita lihat opportunity nih. Jadi opportunity nggak like-nya doang aja, dislike kita hitung. Ya, kita nyari dislike aja gimana? Nanti kita bilang, wih berapa ininya viewernya? 5K. Dislike-nya 4,9K. Tapi kita ngomongnya sambil seneng, 4K loh kita dislike-nya. Gila langsung. Gak apa-apa, terima. Nah, cuman kalau 2014, 2019 lalu sebagai seseorang yang memilih akhirnya menjadi pemenang,
ada merasakan perubahan nggak? Lo kan pasti kan mengikuti nih debat-debat capresnya. Nah, lo Mas Bay merasakan perubahan nggak? Oh iya, Apa? 2014 sampai 2019 gue yang jelas pembangunan jalan tol dan segala macam itu menurut gue itu merata ya, merata dan segala macam. Tapi dari 2019 sampai ke sini nggak terlalu. Kenapa? Karena kita belum apa-apa sudah kehajar ini sama yang namanya pandemi bulan Maret. Termasuk pemindahan ibu kota. Itu menurut lo bakal lanjut nggak? Karena kan pemindahan ibu kota ini nggak mudah ya, maksudnya pasti bakal dilalui. Siapa bilang nggak mudah? Hah? Kantor kita pindah berapa kali? kita satu kantor ya. Makanya ini kan kantor, ini kan ibu kota. Menurut gue sih nggak, makanya gini, karena kan Pak Jokowi akan habis di periode ini terakhir. Iya. Ya kan? Dan belum tentu yang menang di 2024 ini satu partai yang sama gitu. Ya, misalnya kan sekarang PDI nih. Nah, belum tentu 2024 kan yang menang nanti PDI juga. Nah, misalnya 2024 itu beda partai yang menang, itu bakal proyek untuk pemindahan ibu kotanya bakal berlanjut nggak? Enggak. Susah ya? Susah. Kejonggol aja kali. Enggak. Susah. Ibu kota kita susah dipindah-pindah. Jadi ya, kayaknya tetap Jakarta aja, padat aja, macet aja. Tapi kayaknya Bekasi aja lah. Enggak, tapi pindah ke Bekasi aja. Setuju nggak lo? Pindah ke Bekasi? Panas. Ya sama aja, di mana juga panas, Pak. Kenapa? Yang enggak setuju di Bekasi kenapa? Aksesnya susah. Apa? Aksesnya susah. Aksesnya apanya? Terus kalau ibu kotanya pindah enggak apa-apa. Kantor gue jangan. Ya, kantor lo ngaruh sama ibu kota. Enggak, tapi kayaknya susah itu pindah. Apanya? Ya susah. Maksudnya kalau Kalimantan makanya carinya aja yang Bekasi. Bekasi luas Pak, bagus Pak. Itu sangat Bekasi itu Jawa Barat ya? Jawa Barat. Kalau gue lebih setuju langsung Jawa Baratnya aja. Gede dong. Ke Mekarta. Deket-deket Mekarta sana banyak tempat. Oh, itu gimana ya proyeknya? Mekarta ya? Jalan. Akhirnya ya, tetap jalan. Gue lihat jalan. Ya, cuman ini ya. Cuman mungkin agak telat ya yang mesti dijanjikan bahwa ini jadi. Tapi jalan. Beli jalan juga, Mas Bay. Enggak punya dulu. Lu enggak lihat tanah gue di sini ngapain 500? Iya. Enak banget nih jadi di sini aja. Pak Riko nanti belakang bisa itu green screen nanti kita. Nih. Tapi ada perubahan ya, perubahan tadinya satu jadi Trans Papua ya. Bukan. Kan pembangunan. Oh. Kan ada Trans Papua ya kan yang jalan di Papua kan, maksudnya pembangunan. Monumen Avengers-nya Papua tahu enggak lo? Oh, yang berbatasan dengan ada monumennya bentuknya kayak Avengers, markasnya Avengers di Papua. Ada. Oh, gue taunya yang di mana? Timur. Yang perbatasan ke timur. Ada tuh di Papua tuh. Intinya pembangunan 2014-2019 Jokowi berjalan. Oke. Mas Bay mengamati juga ya? Mengamati. Gue kasih nilai B+ atau A lah. Oh, B+ sama A. Biasa. Pak Jokowi ini nilai. KPI-nya bagus Pak Jokowi. Cuma begitu 2019-2020. Iya, karena ini kan. Karena corona. Jadi terpecah konsentrasinya. Iya. Corona ini benar gak sih? Gue termasuk, kalau benernya bener, tapi kalau pemberitaannya yang benar-benar gue alirannya Jering Seat sama. Oh, sama dong mau gue nih. Ini sama. Tadi ada sesuatu ya. Alirannya Jering. Habisnya diciduk kita di sini diciduk. Jadi bebaskan Jering ya. Jering sama Ahmad Dhani. Ya, kita nggak lagi bahas corona nggak. Oh iya. Nah, kalau lu sendiri 2024 prediksi lu siapa? Kalau gua masih belum apa ya, prediksinya masih sulit gitu, masih belum kelihatan siapanya gitu. Cuman gue berharap Pak Sandi sih maju lagi, Pak Sandiaga Uno sama Pak Prabowo lagi. Nggak mungkin diulang lagi lah. Jadi lawannya siapa? Ya lawannya masih banyak Pak. Tapi gini, AHY 2014 itu bisa juga yang sekarang mau jadi wali kota, bisa jadi Mas Giring. Wow, ya kan? Para musisi ya, yuk. Mas Giring. Terus Adli Fairuz, artis. Iya, kan nyalonin di Karawang. Adli Fairuz tau nggak cucunya siapa? Tebak dulu. Enggak. Tahu nggak sih mukanya Adli Fairuz, tahu nggak? Tapi itu gue tanya nggak tahu. Yang mana? Artis. Ya muka artis lah, muka artis.
Taruh. Tunggu, Ali Virus itu cucu siapa? Wapres, Pak Wapres. Yusuf Kala. Ma'ruf Amin. parah. dia sebagai 2 periode pemilih Pak Jokowi, tapi nggak tahu Wapresnya, emang nggak pernah kedengeran juga sih Wapres, jadi lo masih menganggap Pak Yusuf Kala kali ya Wapresnya. Ma'ruf Amin jarang nongol, Bos. Ya nggak apa-apa, mungkin dia WFH Pak, Bapak nggak boleh gitu. Tapi di pemberitaan emang jarang ya, kebanyakan Pak Luhut ya. Itu keren itu. Tapi Wapres Pak Ma'ruf. Oh, cucunya. Iya. Oh, Gitu. kalau Giring mah buat ramein aja. Giring nggak tahu tuh. Tapi udah mendeklarasi ya. Udah, itu spanduknya di Cipete gede, Bos. Oh. Lu kalau naik motor kita lihat spanduknya gede. Di Masih- Bali juga, di Bali gede banget di Nah. Bali. Di Bandung ya, ada di Bandung deh. Ada. Kayaknya sih. Giring nanti partnernya siapa tahu, Via Valen kali, gua nggak tahu dan mungkin siapa. Ariel sih kalau mau narik suara. Para ibu-ibu ya, tante-tante dan Tim musika. Heeh. Kalau gue belum tahu 2024, cuman Pak Sandiaga Uno itu bisa nyalonin lagi ya. Ya. Cuman nggak tahu deh. Pak Gatot. Bah, Yeah. Yang sekarang bikin apa deh? Bikin apa? Kami. itu kemarin seru tuh, Bos. Ada headline di koran gue baca, di mana ada Gatot pasti ada ricuh. Emang kenapa? Serius di Magelang. Terus kemarin di Kalibata. Di Taman Makan Kalibata itu dia datang sama pensiunan itu ricuh tuh. Itu ngapain? Maksudnya ngapain? Mau nyekar padahal. Aku nggak tahu lah. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya sama pokoknya ada peraturan lain. Social distancing. Iya. Rame. Terus di Mata Najwa atau di mana gitu. Si Gatot itu juga bukan Gatot, anaknya Den Aidit. Dia bilang tuh, ada lu baca anaknya Den Aidit bilang kalau misalkan mau partai mau nyapres mah nyapres aja, nggak usah bawa isu politik PKI itu udah nggak ada. Oh, jadi nggak usah, PKI itu nggak usah dijadikan hot topic lah. Ya mungkin karena momennya pas kesaktian Pancasila. Kayak tadi 7. Itu nggak hafal. Gue masih mending 3 loh gue sebutin. Tapi bener kan siapa? Pak Tir Tendean ya kan? Iya. Pak Suprapto. Gue pernah baca. Coba lu Google. Makamnya Ade Irma Suryani itu kalau nggak salah di Bandung. Itu Taman Ade Irma, Pak. Beda. Taman lalu lintas gitu ya. Iya. Kalau nggak salah makamnya Ade Irma itu di ini deh, Bos. Di sampingnya kantor wali kota Jakarta Selatan itu ada taman yang bulat itu. Itu katanya ada makam Ade Irma. Emang di situ kali? Enggak. Coba dicek Iya, nanti dicek. Coba nanti dicek ya. Tapi makamnya Ade Irma tuh di mana gitu? Bukan yang di Bandung itu taman ini. Oh iya, benar taman lalu lintas. Kasian ya. Jadi korban. Lu nonton gak sih? Nonton tembak. Itu gua nonton kelas 5. Itu lu suruh bikin ini ya? Bikin apa? Rangkumannya ya? Iya, waktu kelas 5 SD. Gua nonton 5 SD waktu itu masih namanya Ujung Pandang, sekarang Makassar. Jadi itu bokap gua lagi dinas di sana. Itu hampir tiap tahun kita nonton. Tahun dicekokin. Iya kan? Kita nonton terus kita tulis rangkuman. Jadi rangkuman yang tahun ini bisa dipakai buat tahun besok kan? Iya, tahunnya jadi ganti ya. Iya, filmnya kan nggak berubah filmnya. Masih sama. Nggak ada pengurangan, nggak ada penambahan kan? Aktornya nambah gini nggak kan? Nggak ada. Nah itu jadi Pak Harto tuh rumahnya di sini, kan Angkatan Laut, pensiunan Angkatan Laut. Artisnya orang Angkatan Laut karena mukanya mirip. Terus ada yang bilang anaknya Aidit bilang film G30 SPKI itu bukan film sejarah, bukan film dokumenter, tapi film hayalannya Arifin Senur. Itu siapa? Yang ngomong si anak Aidit kemarin. Kok hayalan? Bukan pesanan? Film ya, pesanan. dia bilang pesanan juga. Iya dong ya kan. Soalnya kayak mengangkat satu tokoh gitu. Satu tokoh dan menjatuhkan partainya kan, partai komunis itu. Gitu. Ini lagunya lagu perjuangan semua nih. Sebenarnya kita podcast ini di 17 Agustus. Ya nanti bisa diuploadnya kan 17 Agustus nanti. Lama banget, Pak. 17 Agustus. Iya.
Udah itu apalagi ya? Oh itu mungkin prediksi politik udah berapa tuh? 9 menit lumayan sih. Ini podcast perdana 9 menit lumayan. Terus Apalagi nih kalau nggak ada kita tutup aja udah. Kita cari topik lain lagi, kita rekaman yang lain lagi nih. berat sih topikku. Iya, nggak apa-apa. Politik begini. Iya. Terus takut salah ucap. Keselamatan, Bro. Kalau Ya ini udah. Ya udah itu cukup ya? cukup ah. Cukup. Ya udah Pusing itu malah cukup. gua, pusing. Pusing Itu malah. podcast perdana kita. Pusing malah gua. Ngomongin benar. politik berat karena habis ini podcast kedua ketiga nggak akan ada lagi kan? Karena kita ditangkap udah. Enggak, ini terakhir aja di-upload. Oke. Tapi sekarang berapa tahun lagi berarti? 2020 ya? Kan 2020. 2000 4 tahun lagi. tahun lagi lah ya. Nah, sebagai penutup yang terakhir deh. Apa? Q&A lagi. Apaan? Bukan. Kahut. Bukan. Susah banget kahut. Ini aja. Donald Trump kan juga lagi Amerika nih. Donald Trump sama November itu. Iya. Lo milih siapa? Donald Trump apa Joe Biden? Apaan gini? Gatot. Enggak serius ya. Biden. Biden. Walaupun dua-duanya walaupun dua-duanya gue nggak suka. Gue Donald Trump sekarang. Gue nggak suka tuh dua-duanya. Makanya kena COVID udah tanda Lo kenapa nggak suka semua sih? Yang lo suka siapa sih sekarang? Gue Jokowi suka. Jokowi gue suka. Haritanu gue nggak suka. Kenapa lo nggak suka? Wisnu Tama suka. Wisnu Tama waktu masih di net gue suka. Tapi sejak Kenapa jadi sih menteri- orang yang ke politik nggak lo suka? Nggak bidangnya Bong. Emang bukan tapi kan dia bekerja di Nggak bidangnya. lingkungan lo pariwisata. Ya sekarang mana gebrakannya? Sekarang gue tanya Dia deh. lagi COVID, Pak. Bosnya Gojek lo suka nggak ada di Menteri Pendidikan? Suka. Gua mah enggak. Pokok dua Yang cocok siapa? Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan. Ya nggak tahu. Gua nggak tahu. Lo harus kasih solusi nggak suka nggak suka. Misalkan Arif Rahman. Arif Rahman siapa? Yang kepala sekolah SMA 82. Atau Arif lab school. Trainer itu. Arif Itu Adi Ginanjar. Arif Rahman. Itu trainer Bandung gitu. Ya pokoknya tokoh pendidikan deh. Itu kan iya kan? bukan tokoh pendidikan. Ya cuman kan dia bisa berbuat sesuatu itu dalam hal teknologi. Iya nggak sih? Dulu ada namanya guru gue dari Bukadar tuh. Itu guru kepala guru gue di Cocok SMA, jadi guru SMA. Menteri Ya, Pendidikan. pokoknya tokoh pendidikan lah, jangan gue nggak terlalu ini. Ya pokoknya lah, tapi kan itu opini gue, Iya. opini gue. Ya kita hargain lah. Iya. Opini Nah, sebagai- sekarang balik lagi tadi. Apaan? Donald Trump sama Gue Donald Trump. Donald Trump. Mm-mm. Itu beda terus ya kita kalau tes. Iya. Enggak, lo nggak suka dua-duanya, tapi lo milih Joe Biden. Judi. Gue Donald Trump. Gue berharap beliau kembali. Donald Bebek. Oke, cukup sekian obrolan politik pagi hari ini. Doakan mau like mau dislike kita hitung jadi satu. Kita hitung jadi Terserah. satu. Terserah. Like-nya 10, dislike-nya 500 tetap kita bilang itu applause buat kita. Iya, Karena ini iya. podcast perdana.